belum nanti Yahya Waloni lagi. Yahya Waloni kalau diuji sama saya kitab kuning ini, saya yakin nggak bisa baca Yahya Waloni. Ya, Yahya Waloni itu khotbahnya cuma bisa menjelek-jelekin Indonesia, menjelekin saya orang pakai sorban, atribut Islami dipakai untuk menipu. Siapa yang menipu? Saya meluruskan yang bencok, yang bengkok-bengkok. Saya meluruskan yang dari kitab kuning ini nih. Kalau tidak dijelaskan oleh saya, siapa lagi? Ya, orang lain belum ada yang menjelaskan tentang kitab kuning. Tapi setelah ini saya yakin akan bermunculan yang menjelaskan tentang kitab kuning. Ya, semoga banyak yang sadar. Salam sadar. Dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe channel Muhammad Kece untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, seluruh bangsa, khususnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar mengenal kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Karena selama ini yang sudah dipaparkan oleh para ustadz, para ulama, ternyata banyak yang menyimpang dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mungkin orang bisa masuk surga kalau mengikuti orang yang tidak tahu, orang yang salah? Kalau kita menuju suatu tempat mengikuti orang yang salah alamat, pasti akan sampainya juga ke alamat yang salah. Saudara-saudara, background saya adalah di langit sedang bermesraan. Oleh karena itu, kita juga harus bermesraan. Di dunia ini sukacita. Apa yang dimaksud dengan orang yang salah? Saya akan membahas kitab kuning, selalu kitab kuning yang dijadikan rujukan atau yang dijadikan dasar untuk saya berbicara. Di dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul dijelaskan dari kronologis sebelum terjadi ke dunia. Saya akan membacakan surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-91 yang berbunyi, "Allati ahsanat farjaha panapahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa habnaha ayatan lil alamin." Yang artinya, ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami dan kami jadikan dia tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Itulah artinya surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Yang dimaksud dengan tanda kekuasaan Allah itu adalah Isa Al-Masih. Yang dimaksud dengan ruh Allah yang berasal dari Allah namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Dialah sosok manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang berasal dari kalimat Tuhan, artinya firman Tuhan, yang berkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Itu menurut Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Kalau saudara-saudara umat Islam percaya kepada Al-Quran, tentu saudara harus percaya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece malam ini. Terkemuka di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Masih Isa Maryam. Tidak ada tertulis di Al-Quran terkemuka dunia dan di akhirat Muhammad bin Abdullah. Tidak ada, karena Muhammad bin Abdullah ada nama itu tertulis di kitab kuning ini. Ini di sini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Anab dan seterusnya. Itu tertulis di dalam kitab kuning ini, namanya kitab Safinatun Najah Kasifatu saja.
Siapa itu pengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kitab ini karangan manusia, produk Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kalau kita hidup mengikuti karangan manusia, tentu apa yang dijadikannya juga ngarang, tidak punya kepastian, hanya wallahu alam bisawab. Oleh karena itu saudara harus tahu bahwa firman Tuhan bukan hasil karang-karangan manusia. Firman Tuhan adalah kalimat yang diturunkan melalui mulut Tuhan berbicara. Inilah tanda-tanda orang yang akan rugi di akhirat nanti. Kalau saudara mengikuti kitab karangan ini, saudara akan merasa paling benar, paling pintar, timbul kesombongan. Padahal ini hanya doktrin kitab karangan manusia. Oleh karena itu saudara, saya mengajak saudara sadar, dalam sadar. Orang cerdas pasti murtad setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece. Karena Muhammad Kece menyampaikan kebenaran umat Islam, inilah dia kitab hukum-hukumnya Islam, yaitu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Itulah sebabnya Al-Quran hanya menulis Muhammadun Rasulullah, tidak disebutkan binnya, karena akan ketahuan nanti Muhammad bin Idris tidak laku. Imam Syafi'i tidak ada penggemarnya kalau disebutkan Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Selama ini nama Muhammad bin Abdullah itu belum bisa dipastikan siapa dia Muhammad bin Abdullah, karena Rasulullah yang sebenarnya adalah namanya Toha. Bagaimana dikatakan Salatullah salamu ala Taha Rasulullah. Oh, salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Kenapa di situ tidak disebut ala Muhammad Rasulullah? Kenapa? Karena para pengikutnya tidak berani mengatakan Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran, saudara. Kalau saudara mengikuti yang tidak tertulis di Al-Quran, itu garansi akan tersesat selamanya. Saudara-saudara akan tersesat selamanya, kata Quran. Itulah sebabnya kenapa umat Islam siang dan malam selalu membacakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yang harus ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan menurunkan Isa adalah jalan yang lurus, sebagaimana dikatakan surat 43 Al-Zukhruf ayat 61 yang berbunyi wa inna la ilmun sa'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratum mustaqim. Yang arti sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jawaban ihdinas siratal mustaqim yang ada di dalam Al-Fatihah ayat 6, jawabannya adalah 43 Al-Zukhruf ayat 61. Siapa jalan yang lurus itu? Isa al-Masih ibnu Maryam. Dialah jalan yang lurus menuju kepada surga, karena dia berasal dari ruh Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam, yang disebut kalimatullah, terkemuka dunia dan akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Isa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau Isa mengatakan tentang Allah pasti benar, karena dia orang yang dekat dengan Allah. Kalau Muhammad bin Abdullah menceritakan tentang Allah pasti salah, karena dia tidak mengenal Allah. Waduh, Muhammad Kece menghujat Muhammad tidak mengenal Allah. Ya, kita lihat saja di Al-Quran, apakah ada Muhammad dekat dengan Allah? Apakah ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul uzma di hari kiamat? Coba tunjukkan ayatnya. Jangan bilang kepada Muhammad Kece menghujat agama Islam, menghujat Nabi, kalau saudara tidak bisa membuktikan ayatnya itu. Silakan, apa yang Muhammad Kece sampaikan malam ini, cek di Al-Quran. Apakah ada tangan di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Kalau tidak ada, saudara harus berpikir. Sebelum saudara dipanggil Tuhan untuk menghadap ilahi, saudara harus berpikir ulang. Lihat Al-Quran yang dijadikan pedoman.
Jangan melihat ke hadis, karena hadis itu adalah karangan manusia. Jelas saudara, Muhammad bin Abdullah dilahirkan pada tahun 571 Masehi, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, malam Senin tahun Gajah, lahir di kota Mekah. Pada umur 25 tahun, Muhammad bin Abdullah kawin dengan Khadijah binti Khuwailid umur 40 tahun. Khadijah binti Khuwailid umur 40 tahun. Muhammad baru 25 tahun. Khadijah orang terkaya di kota Mekah, janda 2 kali. Ketika Muhammad bin Abdullah umur 40 tahun, mengaku menjadi seorang nabi, dan yang pertama percaya Muhammad jadi nabi adalah istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ini yang harus saudara ketahui. Jadi Muhammad bin Abdullah itu tidak dinubuatkan sejak kecil akan menjadi nabi, tidak. Bahkan di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad diangkat menjadi nabi. Jadi diangkatnya Muhammad bin Abdullah menjadi nabi itu istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid dan Warokoh bin Naufal. Itulah kronologis awal jadinya Muhammad Abdullah. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud yang terjadi di kota Mekah, yang merevolusi kota Mekah. Setelah selesai perang Badar, terjadilah salam-salaman dengan saudaranya, maka disebutlah Idul Fitri. Nah, itu hal Idul Fitri itu adalah merayakan kemenangan perang Badar, merayakan kemenangan berhentinya perang Badar. Itulah sebabnya setiap Idul Fitri selalu disertai dengan petasan-petasan. Itu mengingatkan agar orang itu setelah mengaku kemenangan perang Badar. Cuman kan Ustaz tidak pernah menyiarkan bahwa itu kemenangan perang Badar. Idul Adha juga merayakan kemenangan perang Uhud. Tapi Ustaz tidak pernah menjelaskan secara detail bahwa itu kejadiannya adalah peristiwa perang Badar dan perang Uhud. Bagaimana mungkin saudara diselamatkan oleh Raja Madinah yang bernama Muhammad bin Abdullah dengan mengadakannya perang Badar, perang Uhud, membunuh dan membinasakan pada waktu perang. Makanya ditulis di Al-Quran, Muhammad itu berdosa. Muhammad berdosa. Tidak dijamin masuk surga. Pilihan ada pada saudara. Ikut Yesus, punya kepastian masuk surga, atau tetap bertahan di dalam Muhammad bin Abdullah yang tidak jelas akan menyelamatkan. Orang cerdas pasti murtad. Orang cerdas pasti meninggalkan Islamnya. Saudara-saudara, orang lain sudah memikirkan besi terbang ke udara, bawa batu banyak, bawa air terbang. Indonesia masih ribut aja merebutkan dalil hadis, aliran Sunni, Syiah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, tidak takut. Ahmadiyah, Ahmad Qadiami, Ghulam Mirza Ahmad, tidak akut. Rebutan dalil terus. Coba saudara sadar, kalau kita merasakan orang Indonesia itu harus sadar, perjuangan di Indonesia masih panjang. Yang harus diingat adalah peristiwa-peristiwa kejadian di Indonesia. Bagaimana Bapak Insinyur Soekarno dan Hatta memerdekakan Indonesia dengan lantang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini yang harus dibanggakan, ini yang harus ditampilkan, digemborkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begitu perih merebut kemerdekaan dengan darah, dengan keringat, dengan nyawa diserahkan untuk memerdekakan Indonesia. Jangan setelah Indonesia merdeka lalu mau diserahkan kepada Arab supaya tunduk pada ajaran-ajaran politik dari Arab. Enak aja. Gak bisa, kita harus bertahan. Kita orang Indonesia harus pertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai dijajah lagi dengan yang namanya atas nama agama. Sebagaimana dikatakan Quran surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat itu akan celaka, saudara. Menurut Quran ya. Menurut Quran, orang sholat akan celaka. Oh, jangan separuh itu satu ayat, bukan separuh ayat. Saya bacakan. Kalau dilanjutkan, alladzina hum an sholatihim sahun, itu 2 ayat. Begitu. Kalau saya mengatakan fawailul, nah itu sepotong namanya fawailul, maka kecelakaanlah. Siapa yang celaka? Fawailul lil musallin, bagi orang sholat. Orang sholat yang akan celaka. Dan yang anehnya, tidak ada ayat dari Al-Quran orang sholat akan mendapatkan upah surga. Tidak. Orang sholat 5 waktu tidak akan mendapatkan upah surga. Tidak ada. Kenapa? Karena sholat itu melaksanakan kitab kuning ini, saudara.
Salat 5 waktu itu melaksanakan kitab tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Al-Quran, nih saya kasih tahu saudara, di Al-Quran tidak ada yang namanya sholat 5 waktu. Tidak ada. Oleh karena itu, sholat 5 waktu adalah hasil karya Syekh Salim bin Samir, Syekh Nawawi Al-Bantani kitab ini. Dari kitab karangan, kembar-kembar menyampaikan kitab kuning. Kenapa nggak ada kiai yang berani bantah ya? Benar memang yang katakan Muhammad Kaca ya? Benar ya? Benar. Oleh karena itu saudara berpikirlah, kalau saudara orang Indonesia sadar dikit ya. Apa? Sadar dikit. Salam sadar. Cerdas pasti murtad. Kalau belum murtad, belum cerdas. Iklan dikit. Gitu. Nah, itu iklan. Iklan hadis Nabi Muhammad bin Abdullah menikah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq umur 6 tahun. Saya berani menyampaikan karena itu punya dasar, punya dalil. Bukan menghujat, bukan menghina, bukan mengolok-olok, menunjukkan kebenaran itu. Itulah kebenaran Islam. Anak umur tahun dikawin. Makanya iklan tadi itu sekilas info. Haleluya. Orang cerdas pasti murtad. Karena di dalam Islam tidak ada keselamatan. Tinggal pilih aja. Isa Al-Masih membawa ke surga, sudah jelas. Terkemuklah dunia dan akhirat. Di mana ayatnya Al-Masih akan membawa manusia kepada Allah? Kita lihat sudah 3 kali Imran ayat yang ke-55 yang begini. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru illa yaumal qiyamah tsumma ilayya marji'ukum kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Tsumma ilayya marji'ukum kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Coba dari awal. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir serta menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu," kata Allah. Jadi Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah, bukan kembalinya ke neraka. Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah. Begitu saudara, Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah. Kalau saudara ingin diselamatkan seperti Isa, karena hanya Isa yang kembali kepada Allah. Pengikut Muhammad tidak akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya. Muhammad kembali kepada Allah. Mau saudara masuk surga? Ikuti Isa Al-Masih. Belum nanti Yahya Waloni lagi. Yahya Waloni kalau diuji sama saya kitab kuning ini, saya yakin nggak bisa baca Yahya Waloni. Ya, Yahya Waloni itu khotbahnya cuma bisa menjelek-jelekin Indonesia, menjelekin saya orang pakai kiyah, pakai surban, atribut Islami dipakai untuk menipu. Siapa yang menipu? Saya meluruskan yang bencok, yang bengkok-bengkok. Saya meluruskan yang dari kitab kuning ini nih. Kalau tidak dijelaskan oleh saya, siapa lagi? Ya, orang lain belum ada yang menjelaskan tentang kitab kuning. Tapi setelah ini saya yakin akan bermunculan yang menjelaskan tentang kitab kuning ya. Semoga banyak yang sadar. Salam sadar. Salam sadar. Inilah yang perlu diketahui. Kitab kuning ini adalah karangan manusia, saudara. Bagaimana mungkin saudara akan diselamatkan dengan karangan manusia? Ya, para ustadz mu'alaf itu menghadap-hadap dusta. Enggak. Orang yang berdusta itu kemana orang yang berdusta? Di sini dijelaskan di surat 26 Al-Asy'ara, hal unabiukum ala man tanajjalu syaitan, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanajjalu ala kulli afakin asimin, mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Jadi kalau orang banyak berdusta, banyak berdosa, itu akan diturunin setan, akan ditempatin setan. Lihat saja buahnya, saudara, mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain. Nah itu buahnya, buah rohnya kelihatan. Manusia itu dilihat dari buahnya.
Kemudian lanjut, yulquna sam'a wal aktsaruhum kadhibun. Artinya, mereka menyampaikan hasil pendengarannya, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Jadi ustaz-ustaz bungan itu menyampaikan dari hasil pendengarannya. Ngaji di mana-mana mendengarkan, catat. Setelah catat sampaikan lagi, dibuat khotbah oleh dia. Begitu hasil pendengarnya. Padahal dusta. Oh, saya ini mantan rektor, saya ini pendeta yang membuat pendeta-pendeta, begitu. Saya ini pintar, tapi anehnya ketika mengatakan ada Markus 29 ayat 9. Markus itu sampai 16 Pak Yahya, tidak ada Markus 29. Markus 16 ayat yang 16 itu berbunyi, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu bunyinya Markus 16 ayat 16. Tidak ada Markus 29 Pak Yahya. Nah ini moga-moga yang diceramahi umat Islam ini nyadar, jangan mau dibohongi. Ini kata bohongi ya, berarti tukang ya waloni tukang bohong. Bukan Al-Quran yang dibohongi, bukan. Ya waloni bohong. Jadi dosennya, jadi apa? Mungkin jadi dosen ya. Mungkin jadi direkturnya bohong karena tidak paham Alkitab. Kalau pendeta ya siapa Alkitab belakang kalau aja paham. Markus itu cuma sampai 16, bukan 29. Ya. Ada lagi Ustadz Kainama, ya saya sebut aja orangnya supaya tidak fitnah kepada orang lain. Ustadz Kainama pernah mengatakan di dalam ceramahnya di YouTube, ada Matius 40 ayat 42. Aduh, pendeta ini pada ngerti kagak Alkitab. Matius itu cuma ada 28 pasal, yaitu amanat agung. Matius 40 ayat 42 itu dari kitab apa? Saya jadi ketawa ini. Soalnya saya orang murtad, jadi belum begitu menguasai Alkitab. Jadi aneh kalau ada Matius 40 ayat 42. Haleluya. Orang pasti murtad. Tidak usah takut murtad, saudara. Mati masuk neraka. Lebih baik sekarang dikit dikata orang kafir, tapi mati masuk surga bersama Yesus. Di mana ayatnya? Yesus akan masuk ke surga. Ada, saudara. Di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, dan aku datang. Setelah aku pergi ke situ, aku akan kembali lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Itu jaminan. Yohanes 14 ayat yang ketiga, jaminan bagi orang yang mengikut Yesus pasti diselamatkan. Sebagaimana Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, mau pilih Yesus diselamatkan atau membenci Yesus dihukum masuk neraka? Pilih mana? Pilihan ada pada saudara. Hai, Tasik Mengaji, komentar ini mau kece. Aduh, Tasik Mengaji, aduh ngecambrung lu ah. Indonesia ini pastinya Indonesia bukan bahasa Arab, Tasik Mengaji. Ya kalau kamu baca Al-Quran pakai huruf mahrojil huruf, mad badal, mad tobi'i, mad jaid mufasil, pokoknya mad Jawa aja. Itu nggak mungkin kamu pikir masuk surga. Karena orang yang akan masuk surga itu sudah jelas. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan masuk surga. Di dalam Islam masuk surga, wallahu a'lam. Tidak ada masuk surga. Ya, mulai hari ini sudah sadar. Orang cerdas pasti murtad mendengar khotbah Muhammad Kacau ini. Yakin. Ya kalau tidak murtad berarti tidak mau diselamatkan. Seruput kopinya, ongkang-ongkang kaki Indonesia perang gara-gara kitab kuning. Gara-gara kitab kuning ya. Melaksanakan kitab kuning yang tidak melaksanakan kitab kuning dikafir-kafirkan oleh Yahya Waloni. Hai para pendusta, harus sekarang oleh Muhammad Kacau. Ini Allah loh yang berbicara ya. Jadi orang yang berdusta itu diikuti siapa? Diikuti setan. Oleh karena itu surat 68 Al-Qalaq ayat yang ke 6, ayat yang ke 10, ya, ayat yang ke 8, fala tutihil mukadzibin, yang artinya maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang tidak percaya Isa Al-Masih berasal dari Allah itu orang yang mendustakan ayat Allah. Wala tuti'u kulla halafin mumahin,
dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka hina. Wah, demi Allah, saya tabrak itu. Itu orang yang suka menghina. Ya, saudara. Jadi orang yang suka berdusta tidak boleh diikuti. Hamarijin masya'in binamimi. Mereka suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Ya, sering menyebar fitnah, menghujat pemerintah, menghujat negara. Siapa itu? Yahya Waloni, mantan pendeta beneran apa pendeta ngaku? Enak kalau punya panggung teriak-teriak menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Enak aja negara Indonesia diacak-acak. Sekarang Muhammad Kacep tampil membela kebenaran, sampaikan mereka itu pendusta. Mereka itu akan mendatangi neraka. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 1 berbunyi, "Wa in minkum illa waridhuha kana 'ala rabbika hatman maqdiyan." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bayangkan saudara, neraka itu sudah ditetapkan, mendatangi neraka itu sudah ditetapkan. Makanya orang cerdas pasti murtad. Waktunya sekarang murtad. Orang itu akan mendatangi neraka. Orang sholat akan celaka. Kenapa saudara tidak mau berhenti? Sholat 5 waktu itu bukan ibadah kepada Allah, tapi sholat 5 waktu adalah tiang agama Islam. Apa dasarnya Muhammad itu mengatakan sholat 5 waktu itu tiang agama Islam? Hadisnya begini, as-sholatu imadin, man akumaha faqad akumadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama Islam. Barang siapa mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Tuh, antara agama bukan penyembahan kepada Tuhan. Kalau menyembah batu hitam, kajar Ka'bah, iya. Makanya orang sholat menghadap ke barat, muter-muter batu. Begitu saudara. Oke, sangat jelas. Mereka sering memfitnah Muhammad Kacep. Katanya Muhammad Kacep Nyungsep tidak bisa jawab. Justru dia sendiri yang nggak ngerti. Ya, banyak video-video yang memutar balik Muhammad Kacep. Cuman ketika Muhammad Kacep bertanya, di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan Muhammad bin Abdullah? Ada nggak? Tak satu pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Barangkali ada komentar Ustaz Agim yang terkenal itu dulu tahun 2016 ya. Ustaz Usman, kita tunjukin ke dalilnya, bantah ke Muhammad Kacep. Atau Adi Hidayah bisa menampilkan, ini ada nih ayatnya, yang mengikut Muhammad akan diselamatkan. Harusnya tunjukin ya. Kalau tidak ada, ya jangan coba-coba mengatakan Muhammad Kacep menghujat Islam. Muhammad Kacep meluruskan dari kitab kuning ini nih, punya bukti coy. Berbicara itu berdasarkan fakta coy, bukan mengadang-adang fitnah. Ya, tidak ada ayat yang Muhammad akan memberikan keselamatan, tidak ada di Al-Quran. Kecuali kitab karangan di hadis ya, nggak tahulah itu. Quran itu sudah sempurna, tidak perlu diterjemahkan oleh hadis. Sebagaimana dikatakan surat 6 Al-An'am ayat 115. Qadamat kalimatu rabbika sidqa wa adlan la mubadila li kalimatihi minhu wallahu sami'un alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubah-ubah kalimatnya, apalagi diganti dengan hadis. Tidak boleh. Al-Quran memberikan pertanyaan, Al-Quran pula yang harus menjawabnya. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim, itu kalimat tanya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalimat minta petunjuk. Al-Juhruf ayat 61 menjawab, innahu la ilmu lisyati falatamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratul mustaqim. Dan Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang kiamat. Karena itu ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, kata Isa Al-Masih. Jadi Al-Fatihah bertanya, Al-Juhruf menjawab. Itu baru dari Al-Quran semua. Jangan hadis, jangan mencari fikih, ijma dan qiyas. Itu yang bikin. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, yang menyaksikan live Muhammad Kacep ini, kalau ini baik menurut Anda, bagikan, subscribe, like, komen, dan share kepada Anda punya YouTube, kepada Anda punya Facebook, kepada Anda punya Instagram. Kalau ini benar dan menguatkan iman saudara di dalam, terus like, komen, share, bagikan ke seluruh saudara-saudara, rekan-rekan
teman-teman saudara, ini penting karena ini adalah nasihat Tuhan untuk menyelamatkan saudara, untuk membuka hati pikiran yang masih kekapan dengan Muhammad bin Abdullah, agar sadar lebih baik mencintai tanah air Indonesia daripada mencintai tanah air Arab. Sebagaimana hadis dikatakan para ulama, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Yang mencintai tanah Arab tidak beriman. Orang cerdas pasti murtad. Orang cerdas mendengar ini pasti murtad. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada ilmu. Kalau mencari ilmu harus ke negeri Cina. Apa dasarnya? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena negeri Cina itu banyak ilmu di sana. Ilmu dagang, ilmu politik, ilmu perang. Banyak di Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lanjutkan. Talabatul ilmi faridatu ala kulli muslimin minal mahdi ilal ahdi. Mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim dari mulai di ayun sampai ke luang kubur. Itu artinya utlubul ilma fardhatun ala muslimin inal mahdi lalah. Begitu. Jadi kita mencari ilmu itu sudah ada dasarnya, harus ke Cina ya. Tidak ada mencari ilmu harus ke negeri Arab, tidak ada di Al-Quran. Tapi orang mencari ilmu ke Arab ya, makanya salah alamat. Haleluya. Ya, dulu saya benci memang dengan nama Yesus. Mendengar nama Yesus benci. Karena di dalam hati saya belum ada Roh Kudus. Demikian juga saudara-saudara kita yang sekarang belum menerima Yesus. Mendengar Muhammad Kece menyebut nama Bapak Isa, waduh, gendak banget dalam hatinya. Padahal merugikan apa Muhammad Kece? Justru harusnya bersyukur, oh terima kasih Muhammad Kece sudah menjelaskan kebenaran sehingga saya